warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan diri kita di malam ini sebagai tetamu-tetamunya Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan diri kita di malam ini sebagai pengikut Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan di malam ini kepada diri kita adalah kenikmatan bisa melaksanakan salat Isya berjamaah. Karena Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, beliau mengatakan man shallal Isya bil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meliputi di malam harinya terhadap penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbitnya matahari. Wa man shallal fajr bil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelimuti keselamatan kepada dirinya sampai terbenamnya matahari. Dan ini adalah anugerah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diri kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, karena salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah adalah ciri dan tanda orang-orang yang di dalam hatinya tidak terdapat sifat munafik. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, beliau mengatakan asqalus salah 'anil munafiqin. Paling beratnya salat bagi orang munafik salatul Isya bil jamaah wa salatul fajr bil jamaah. Ciri tanda apa? Ciri dan tanda di dalam hati seseorang terdapat sifat munafik. Kata Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling beratnya salat bagi orang munafik yaitu salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita sebagai hamba yang terhindar di dalam sanubari kita terdapat sifat munafik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyelamatkan hati kita dari sifat-sifat tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam adalah pelita kita, adalah penuntun kita, petunjuk kita, jalan kita, GPS kita untuk sampainya diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dekatnya diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka bagi seorang hamba yang ingin masuk ke dalam pintu-pintunya Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan dirinya masuk terlebih dahulu melalui pintunya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan diri kita, katakanlah kekasihku Muhammad kepada segenap hamba-hambaku, jikalau mereka benar-benar mengharapkan dan benar-benar ingin mendapatkan cintaku, fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad, jalanilah ajaran Nabi Muhammad, hidupkanlah sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, dan jalanilah syariatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dengan diri kita menjalani syariat Nabi Muhammad, dengan diri kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, disinilah diri kita sedang mendapatkan jalan yang benar-benar untuk sampainya hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi
wa sahbihi wa baraka wa sallam. Beliau pun memerintahkan kita di dalam, tidak hanya di dalam salat, bahkan guru kami Sayyidi Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syekh Habib Bakar bin Salim menjelaskan tentang hadis ini. Beliau memerintahkan kita, mengingatkan kita untuk tidak hanya di dalam solat mengikuti beliau. Maksud dari hadis ini, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi Muhammad. Guru kami Syekhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau menjelaskan sebuah hadis ini bahwasanya diri kita dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad tidak hanya di dalam salat diri kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Tidak hanya di dalam salat diri kita untuk menjadikan sebagai teladan di dalam kehidupan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam usaha, di dalam perdagangan, di dalam pergaulan, di dalam kemasyarakatan, bahkan di dalam kepemimpinan, diri kita pun dianjurkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti bagaimana cara Nabi Muhammad memimpin, untuk mengikuti bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengayomi rakyatnya, mengayomi umatnya, menyayangi umatnya. Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, beliau adalah sosok figur yang memang benar-benar bisa mengantarkan hati kita untuk bisa kepada ma'rifatillah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, beliau memang benar-benar harus kita teladani, memang benar-benar harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Karena tanpa adanya Nabi Muhammad di dalam hati kita, maka harus dipertanyakan keimanan dan ketaguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengisyaratkan kepada para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad mengatakan, "At-taqwa hahuna," kata Nabi Muhammad. Dan ucapan ini sampai diulang sama Nabi Muhammad 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Maksudnya apa? Ketakwaan ada di dalam hati. Arti maksud ketakwaan di dalam hati di sini apa? Kalau diri kita ingin mengetahui seberapa besarnya takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, coba lihat introspeksi hati kita, seberapa besarnya cinta kita kepada Nabi Muhammad. Seberapa besarnya diri kita peduli terhadap perjuangan Nabi Muhammad. Seberapa besarnya diri kita peduli terhadap umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kalau diri kita benar-benar memiliki iman kepada Allah, kalau benar-benar diri kita di dalam hatinya memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Nabi Muhammad. Lihatlah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kalau seandainya di dalam hati kita tidak ada Nabi Muhammad, di dalam hati kita tidak ada namanya Nabi Muhammad, di dalam hati kita tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad, di dalam hati kita tidak ada kerinduan kepada Nabi Muhammad, maka keimanan kita bohong kepada Allah. Ketakwaan kita nihil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan paling afdalnya ibadah, paling utamanya ibadah adalah ibadah yang disandarkan, yang dipondasikan atas cinta seorang hamba kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, coba kita lihat sahabat yang sangat luar biasa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mendapatkan keagungan, kemuliaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan hartanya habis untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hatinya selalu memiliki hubungan kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, beliau memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah. Bukan dikarenakan banyaknya beliau mengikuti peperangan bersama Nabi Muhammad. Bukan banyaknya beliau mengangkat pedang di dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemuliaan dan keagungan yang didapati oleh Sayyidina Umar bin Khattab bukan dikarenakan itu, dikarenakan Sayyidina Umar memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad hati beliau. Sayyidina Utsman bin Affan, coba kita lihat kemuliaan beliau. Beliau mendapatkan julukan apa? Beliau mendapatkan julukan orang yang kehidupan siang dan malamnya selalu dengan Al-Quran. Orang yang amal ibadahnya, orang yang sedekahnya tidak pernah kenal putus. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan kalau sedekah, beliau tidak lagi melihat bilangan yang beliau keluarkan. Sayyidina Utsman bin Affan
Kata apa tatkala sedekah? Beliau tidak melihat yang beliau bantu musuh ataupun orang yang cinta kepada beliau. Akan tetapi yang membuat beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dikarenakan sedekah yang beliau sudah keluarkan. Karena apa? Karena kecintaan yang begitu kuat Sayyidina Utsman bin Affan kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah, beliau memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan dikarenakan sepupunya Nabi Muhammad. Bukan dikarenakan Nabi Muhammad mengatakan Ali ana madinatul ilm, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Bukan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapatkan kemuliaan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala bukan dikarenakan itu, dikarenakan tidaklah beliau keluar dari rumah beliau melainkan hatinya selalu tersambung kepada Nabi Muhammad. Coba lihat para sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang empat ini, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ardahum. Sampai saat ini nama beliau pun disebut di dalam salat-salat tarawih kita. Ada apa dengan beliau? Ada apa dengan mereka? Sebanyak apa ibadah mereka yang mereka lakukan? Ketahuilah, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan kepada Allah, akan tetapi tidak disandarkan terhadap cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka ibadah tersebut akan tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya makhluk yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai hati ini terhalang untuk terukir namanya Nabi Muhammad. Jangan sampai hati ini terhalang untuk tertulis namanya Nabi Muhammad. Jangan sampai hati ini terhalang untuk bisa mencintai dan merindukan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin memberikan kemuliaan kepada seorang hamba tidak dilihat dari zahir, tidak dilihat dari pandangan mata. Yang Allah lihat apa? Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat paras kita, Allah tidak melihat pakaian kita, Allah tidak melihat zahir kita, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah adalah keadaan hati kita seperti apa kepada Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu, dari majelis yang mulia ini, dari perkumpulan yang sangat agung ini, dari saat ini, dari detik ini, mari kita tanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Mari kita tanamkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Mari kita jadikan kehidupan kita untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari majlis ini kita bawa ajaran Nabi Muhammad ke dalam rumah tangga kita. Kita bawa ajaran Nabi Muhammad di dalam pekerjaan kita. Kita bawa ajaran Nabi Muhammad di dalam kepemimpinan kita. Kita bawa ajaran Nabi Muhammad di dalam kemasyarakatan kita, agar diri kita mendapatkan senantiasa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu keberkahan, kalau diri kita ingin masuk ke dalam pintu-pintunya Allah, kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam pintunya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita sebagai umat-umat yang senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad, yang senantiasa rindu kepada Nabi Muhammad, yang Allah berikan kemampuan dan kekuatan untuk menteladani Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسنتم صلى الله عليه وسلم. أوتروا